Pagi itu, jalan kecil di sebuah perkampungan yang tenang masih basah oleh sisa hujan semalam. Aroma tanah bercampur dedaunan basah menyeruak, menambah kesejukan udara. Matahari baru saja naik, cahayanya menembus sela-sela pepohonan yang berderet di tepi jalan. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah tua bercat putih yang catnya mulai terkelupas. Halamannya dipenuhi bunga mawar yang dulu mungkin ditanam dengan penuh cinta, namun kini tampak sedikit terbengkalai. Rumah itu dihuni oleh seorang nenek tua bernama Nenek Sumarni, yang sudah lebih dari 10 tahun hidup seorang diri. Nenek Sumarni, usianya sekitar 75 tahun. Rambutnya yang dulu hitam legam kini memutih seluruhnya, digelung sederhana. Tubuhnya agak bungkuk, gerakannya pelan, tapi matanya masih menyimpan sisa-sisa semangat yang dulu pernah ia miliki. Ia sering duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya, menatap orang-orang yang lewat. Sesekali, ia menyibukkan diri menyapu halaman, menyiram bunga, atau sekadar menunggu sesuatu yang tak pasti, entah tamu, entah suara, entah sekadar percakapan singkat. Kesepian adalah sahabat lamanya. Suaminya sudah lama meninggal. Anak-anaknya merantau ke kota besar, sibuk dengan pekerjaan dan keluarga masing-masing. Sesekali mereka menelpon, sesekali datang berkunjung saat lebaran, itu pun hanya beberapa hari. Selebihnya, rumah itu senyap. Hari-hari Nenek Sumarni diisi dengan radio tua yang sesekali berderit, suara ayam tetangga, dan doa-doa panjang di sajadah. Namun pagi itu, sesuatu yang sederhana terjadi. Saat Nenek Sumarni duduk di kursi kayu dengan secangkir teh panas di tangan, seorang pemuda lewat. Pemuda itu membawa tas ransel di punggung, sepertinya hendak pergi bekerja. Usianya sekitar 23 tahun, wajahnya bersih meski kulitnya agak legam karena sering terpapar matahari. Namanya Raka. Ia tinggal di kampung sebelah, tapi setiap hari melewati jalan ini untuk menuju ke halte bus. Awalnya, Raka hanya menunduk, berjalan cepat. Namun saat menoleh sekilas, matanya bertemu dengan tatapan Nenek Sumarni yang duduk sendirian. Spontan, tanpa banyak pikir, Raka tersenyum kecil dan berkata, "Selamat pagi, Nek." Suara itu begitu sederhana, biasa saja, tapi bagi Nenek Sumarni terasa seperti kehangatan yang lama hilang. Nenek Sumarni sempat terkejut, lalu balas tersenyum. "Pagi, Nak," jawabnya pelan. Suaranya agak bergetar karena jarang berbicara dengan orang lain. Raka melanjutkan langkahnya tanpa pikir panjang. Baginya, itu hanya sebuah sapaan ringan, sopan santun kepada orang tua yang ditemui di jalan. Namun bagi Nenek Sumarni, sapaan itu bagaikan cahaya kecil yang menerobos masuk ke rumah hatinya yang gelap. Ia menatap punggung Raka yang semakin menjauh, lalu bergumam lirih. Akhirnya ada juga yang menyapa. Hari itu, sepanjang pagi, senyum Nenek Sumarni tak kunjung hilang. Keesokan harinya, rutinitas yang sama terulang. Raka kembali melewati rumah tua itu dengan langkah tergesa. Dan lagi-lagi, ia melihat Nenek Sumarni duduk di teras. Tanpa ragu, ia kembali menyapa. "Pagi, Nek. Sehat, kan?" Sapaan itu kali ini disertai dengan senyum lebih lebar. "Alhamdulillah, sehat, Nak. Hati-hati di jalannya," jawab Nenek Sumarni dengan mata berbinar. Dan begitu seterusnya, setiap hari. Raka yang awalnya hanya iseng menyapa, kini mulai terbiasa. Bahkan, ia merasa ada sesuatu yang kurang kalau suatu pagi ia tidak melontarkan kata-kata itu. Sedangkan bagi Nenek Sumarni, sapaan kecil itu menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Pada suatu pagi, Raka agak terlambat berangkat. Ia berjalan lebih cepat, keringatnya membasahi dahi. Namun ketika melewati rumah itu, ia tetap melambatkan langkah. "Pagi, Nek. Wah, bunganya makin cantik aja," katanya sambil menunjuk ke arah pot mawar yang mulai berbunga merah. Nenek Sumarni terkekeh kecil. "Iya, Nak. Walaupun sudah tua, masih bisa mekar. Ya, seperti nenek juga, masih berusaha kuat." Raka tertawa kecil, lalu melanjutkan perjalanan. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa sesuatu. Ia teringat wajah neneknya di kampung, yang juga sering duduk di teras menunggu anak cucunya datang.
Malam itu, di rumah kontrakannya yang sederhana, Raka teringat kembali momen sapaan tadi. Entah kenapa, wajah Nenek Sumarni muncul begitu jelas di kepalanya. Ia teringat matanya yang berkerut namun hangat, senyumnya yang sederhana tapi tulus. Kayaknya, nenek itu kesepian banget, pikirnya. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ya, semoga dengan sapaan kecil itu, beliau bisa sedikit bahagia. Hari-hari berikutnya, interaksi kecil itu terus berlanjut. Kadang hanya sapaan singkat, kadang sebuah komentar ringan tentang cuaca atau bunga. Namun sedikit demi sedikit, keakraban tumbuh. Suatu pagi, ketika Raka menyapa seperti biasa, Nenek Sumarni tiba-tiba berkata, "Terima kasih ya, Nak. Sudah rajin nyapa Nenek. Rasanya rumah ini jadi nggak sepi-sepi amat." Raka sempat terdiam, lalu tersenyum hangat. "Ah, nggak apa-apa, Nek. Raka senang kok. Nenek juga sehat-sehat terus ya." Percakapan itu singkat, namun meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Bagi Raka, itu hanyalah ucapan tulus. Tapi bagi Nenek Sumarni, itu adalah pengakuan bahwa dirinya masih dianggap ada, masih punya arti. Sejak hari itu, Nenek Sumarni mulai menanti setiap pagi. Ia bangun lebih awal, menyiapkan teh, duduk di kursi kayu, dan menunggu. Bukan menunggu anak-anaknya yang jarang datang, bukan menunggu tamu yang tak pernah ada. Tapi menunggu sapaan sederhana dari seorang pemuda yang entah kenapa begitu ramah. Kesepian yang dulu terasa menyesakkan kini sedikit berkurang. Hanya karena sebuah kata sederhana, "Selamat pagi, Nek." Dan tanpa mereka sadari, itulah awal dari sebuah cerita yang akan mengubah hidup mereka berdua. Pagi di kampung itu selalu sama. Ayam berkokok, suara sapu lidi menyeret dedaunan kering, dan aroma kopi yang menyeruak dari dapur-dapur rumah. Namun bagi Nenek Sumarni, ada hal baru yang kini ia nantikan setiap harinya. Bukan lagi sekadar rutinitas menyapu teras atau menyiram bunga, melainkan momen singkat ketika seorang pemuda bernama Raka melintas di depan rumahnya. Awalnya, hanya sapaan singkat. "Pagi, Nek?" atau "Sehat, Nek?" yang meluncur dari bibir Raka sudah cukup membuat hari Nenek terasa hidup. Namun, entah sejak kapan, sapaan itu mulai berubah menjadi percakapan singkat. Suatu pagi, Raka berhenti sejenak di depan pagar rumah Nenek Sumarni. Napasnya sedikit tersengal karena terburu-buru berjalan. "Nek, boleh saya minta air minum? Haus banget dari tadi jalan," katanya sambil tersenyum. Nenek Sumarni buru-buru berdiri. "Ya ampun, tentu boleh, Nak. Masuk saja sebentar. Duduk dulu, Nenek ambilkan air." Raka sempat ragu, tapi akhirnya melangkah masuk. Ia duduk di kursi kayu tua di teras, sementara Nenek masuk ke dalam rumah. Tak lama, ia kembali membawa segelas air putih dan sepiring kecil pisang rebus. "Nah, minumlah. Ini juga ada pisang, masih hangat. Biar ada tenaga," katanya sambil tersenyum. Raka menerima dengan canggung. "Wah, terima kasih banyak, Nek. Padahal saya cuma minta air, kok dikasih pisang juga?" Nenek tertawa kecil. "Kalau ada rezeki, ya dibagi. Lagi pula, kalau makan sendirian itu rasanya hambar. Ada yang nemenin meskipun sebentar, hati ini jadi lebih senang." Kata-kata itu membuat Raka terdiam sejenak. Ia bisa merasakan ketulusan sekaligus kesepian yang terselip dalam kalimat itu. Dengan hati-hati, ia mengambil sepotong pisang rebus dan mencicipinya. Rasanya sederhana, tapi entah mengapa begitu hangat. Hari itu menjadi titik awal. Sejak saat itu, Raka mulai terbiasa mampir sebentar setiap pagi. Kadang hanya 5 menit, kadang bisa sampai 10 menit jika waktunya longgar. Obrolan mereka pun beragam, dari hal-hal ringan sampai cerita masa lalu. Suatu kali, Nenek Sumarni bercerita tentang masa mudanya. Dulu, nenek ini terkenal jago menari Jawa. Nak, kalau ada acara kampung, sering dipanggil buat tampil. Tapi ya, itu dulu, sekarang kaki sudah nggak kuat. Raka mendengarkan dengan mata berbinar. "Wah, keren sekali, Nek. Kalau ada fotonya, saya pengen lihat."
Nenek tersenyum malu, lalu bangkit perlahan masuk ke dalam rumah. Tak lama, ia kembali membawa album foto lusuh. Halamannya sudah menguning, beberapa foto mulai pudar. Namun di salah satu lembar, tampak sosok perempuan muda dengan senyum lebar, mengenakan kebaya, sedang menari. Itu, nenek waktu masih 20 tahunan, kata nenek lirih. Raka terkejut. Masya Allah, cantik sekali, Nek. Senyumnya mirip banget sama sekarang, cuma bedanya kalau dulu masih muda dan energi. Tapi auranya tetap sama. Pipi keriput nenek memerah mendengar pujian itu. Sudah lama sekali tidak ada yang memujinya. Bahkan anak-anaknya pun jarang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Hari demi hari, kebiasaan itu terus berlanjut. Raka mulai hafal apa saja tanaman di halaman rumah nenek. Mawar merah, melati putih, dan beberapa pot anggrek yang sebagian layu karena kurang perawatan. Nek, kalau anggreknya disiram air bekas cucian beras, bisa segar lagi loh, kata Raka suatu pagi. Serius, Nak? Wah, nenek baru tahu. Terima kasih ya, nanti nenek coba, jawab nenek antusias. Kebersamaan kecil itu membuat rumah tua tersebut perlahan kembali hidup. Mawar mewarnai halaman dengan merah segar, melati harum saat malam tiba, bahkan anggrek yang hampir mati kini mulai menunjukkan tunas baru. Suatu sore, ketika Raka pulang lebih cepat dari biasanya, ia sengaja melewati jalan yang sama. Dari kejauhan, ia melihat Nenek Sumarni sedang kesulitan mengangkat ember air dari sumur. Tanpa pikir panjang, Raka berlari mendekat. "Nek, biar saya bantu." Nenek terkejut, lalu tersenyum lega. "Wah, kebetulan sekali. Terima kasih ya, Nak." Nenek sudah nggak kuat kalau harus angkat berat-berat. Raka mengangkat ember itu dengan mudah dan menuangkannya ke bak mandi di dapur. Setelah selesai, ia kembali ke teras. "Nek, kalau butuh bantuan begini, panggil saya saja. Rumah saya memang agak jauh, tapi saya bisa mampir kapan saja kalau pulang kerja," katanya. Nenek menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu baik sekali." Nenek jadi merasa seperti punya cucu sendiri di sini. Kalimat itu membuat dada Raka hangat. Ia memang sudah lama tidak pulang kampung, jarang bertemu nenek kandungnya. Entah kenapa, Nenek Sumarni benar-benar mengingatkannya pada sosok yang ia rindukan. Sejak hari itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar sapaan. Sudah berubah menjadi kebiasaan baru yang hangat. Berbagi cerita, saling membantu, dan saling mengisi kekosongan. Namun di balik senyum itu, tersimpan kenyataan pahit. Anak-anak Nenek Sumarni jarang datang menjenguk. Beberapa kali, Raka sempat mendengar cerita itu langsung dari mulut sang nenek. Anak-anak nenek semuanya sibuk. "Nak, ada yang kerja di Jakarta, ada yang di Surabaya. Mereka baik, sering kirim uang. Tapi, rasanya beda kalau nggak ada yang pulang. Uang bisa buat beli makanan, tapi nggak bisa ngobatin sepi." Raka terdiam. Kata-kata itu menancap di hatinya. Ia menatap wajah keriput nenek yang berusaha tetap tersenyum, padahal matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Sejak saat itu, ia bertekad untuk terus hadir. Mungkin bukan setiap hari dalam waktu lama, tapi cukup untuk membuat hati seorang nenek tua merasa tidak sendirian. Suatu malam, ketika Raka merebahkan diri di tempat tidurnya, pikirannya kembali melayang. Ia sadar, kebiasaan baru ini telah mengubah dirinya juga. Dulu, ia hanya pemuda biasa yang sibuk dengan pekerjaannya. Hidupnya lurus, monoton, tanpa warna. Tapi sejak mengenal Nenek Sumarni, ia merasa hidupnya punya makna tambahan. Ada seseorang yang menantinya, seseorang yang tersenyum karenanya. "Lucu juga ya," gumamnya, "hanya karena sapaan kecil, semuanya bisa berubah begini." Ia tersenyum sendiri sebelum akhirnya terlelap. Hari-hari terus berjalan. Obrolan mereka semakin dalam. Raka bahkan sudah hafal kebiasaan kecil Nenek Sumarni. Cara ia menyeduh teh manis, cara ia tertawa sambil menutup mulut, atau bagaimana ia selalu mengusap rambutnya yang putih sebelum berbicara. Dan bagi Nenek Sumarni, kehadiran Raka adalah anugerah tak terduga. Ia sering berdoa dalam hati setelah Raka pergi.
Ya Allah, terima kasih engkau kirimkan anak muda itu. Walaupun hanya sebentar setiap hari, tapi dia sudah jadi obat kesepian nenek. Pagi itu, embun masih menggantung di daun-daun mawar di halaman rumah Nenek Sumarni. Udara segar masuk melalui celah-celah jendela kayu. Nenek sudah duduk di kursi teras, mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat muda, rambut putihnya digelung rapi. Di depannya, secangkir teh hangat mengepulkan aroma manis. Senyumnya merekah, seperti seseorang yang sedang menunggu tamu penting. Tak lama, suara langkah kaki terdengar di jalan. Dan benar saja, sosok yang ditunggu muncul, Raka dengan ransel di punggung dan senyum ramahnya. "Pagi, Nek," serunya sambil melambaikan tangan. "Pagi juga, Nak Raka. Sini, duduk dulu sebentar." "Nenek sudah siapkan teh," jawab nenek dengan wajah sumringah. Raka terkekeh kecil. "Waduh, kalau tiap pagi saya mampir, nanti bisa telat kerja, Nek." "Ya sudah, 5 menit saja. Biar semangatmu bertambah," goda nenek. Akhirnya, Raka menuruti. Ia duduk di kursi kayu, meletakkan tasnya di samping. Nenek menuangkan teh ke gelas kecil dan menyodorkannya. "Terima kasih, Nek. Ini pasti manis sekali," seperti senyumnya nenek, ucap Raka bercanda. Nenek tertawa renyah, sebuah tawa yang mungkin sudah lama tak terdengar. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu menjadi bagian hidup mereka berdua. Raka yang dulu hanya sekadar lewat kini merasa ada kewajiban moral untuk mampir. Ia tak ingin mengecewakan seorang nenek tua yang menanti dengan sabar di teras setiap pagi. Obrolan mereka semakin beragam. Kadang tentang masa lalu nenek, kadang tentang pekerjaan Raka. "Raka kerja apa, Nak?" tanya nenek suatu pagi. "Saya kerja di gudang ekspedisi, Nek. Jadi tukang catat barang masuk keluar. Kadang juga ikut angkut-angkut," jawab Raka sambil menyeruput teh. "Wah, pekerjaan berat ya. Tapi rezeki halal itu pasti berkah," ujar nenek sambil menepuk pelan tangan Raka. Sentuhan itu membuat hati Raka hangat. Ia merasa seperti mendapat doa dari seorang nenek kandung. Suatu sore, ketika Raka pulang kerja lebih cepat, ia mendapati nenek sedang duduk termenung di teras. Wajahnya tampak murung, berbeda dari biasanya. "Nek, kenapa? Kok kelihatan sedih?" tanya Raka khawatir. Nenek menarik napas panjang. "Tadi siang, anak nenek telepon. Katanya nggak bisa pulang lebaran tahun ini. Katanya sibuk, ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal." Raka terdiam. Ia bisa merasakan luka di balik kata-kata itu. Padahal, nenek sudah siapkan banyak rencana. Mau masak opor ayam, mau bikin ketupat. "Tapi ya, sepertinya lebaran nanti tetap sendiri," lanjut nenek dengan suara lirih. Tanpa sadar, mata Raka ikut berkaca-kaca. Ia tahu betapa beratnya rasa ditinggalkan. Perlahan, ia menggenggam tangan keriput itu. "Nek, kalau anak-anak nenek nggak bisa pulang, saya bisa jadi teman nenek saat lebaran. Kita masak bareng, makan bareng. Gimana?" Mata nenek membesar, lalu perlahan basah oleh air mata. "Nak Raka, kamu benar-benar seperti cucu sendiri. Terima kasih." Momen itu menjadi titik balik. Ikatan mereka tak lagi sekadar basa-basi, melainkan sebuah hubungan yang nyata, hubungan keluarga tanpa ikatan darah. Beberapa hari kemudian, Raka benar-benar menepati ucapannya. Saat lebaran tiba, ia datang ke rumah nenek dengan pakaian rapi, membawa ketupat buatan ibunya dari kampung sebelah. "Nek, selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin," ucapnya sambil menyalami tangan nenek. Nenek tak kuasa menahan tangis. "Ya Allah, terima kasih, Nak. Nenek pikir nenek bakal sendirian. Ternyata kamu datang." Hari itu, mereka duduk bersama di meja makan sederhana. Opor ayam buatan nenek berpadu dengan ketupat bawaan Raka. Mereka makan sambil bercanda, sambil bercerita. Rumah yang biasanya sepi kini penuh tawa. Sejak hari itu, Raka semakin sering berkunjung, bukan hanya pagi, tapi juga sore atau malam jika ada waktu luang. Ia membantu nenek menyapu halaman, memperbaiki genteng bocor, bahkan menemani ke pasar. "Raka,
Kamu nggak capek selalu mampir ke sini? Tanya nenek suatu kali. Capek sih, Nek. Tapi setiap kali lihat nenek tersenyum, rasa capek itu hilang. Malah jadi semangat lagi, jawab Raka tulus. Mendengar itu, nenek menahan air mata. Ia merasa hidupnya kembali punya arti. Namun, bukan hanya nenek yang berubah. Raka pun merasakan hal yang sama. Ia jadi lebih sabar, lebih menghargai waktu, dan lebih memahami arti keluarga. Bahkan teman-temannya heran melihat perubahan itu. Rak, kok sekarang tiap sore buru-buru pulang? Biasanya nongkrong dulu sama kita? Celetuk salah seorang temannya. Raka hanya tersenyum. Ada yang lebih penting dari nongkrong. Temannya mengernyitkan dahi. Apa? Pacar baru? Raka tertawa kecil. Bukan. Seorang nenek tua yang butuh ditemani. Mereka terdiam, lalu menepuk bahu Raka dengan kagum. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Raka nekat berkunjung ke rumah nenek hanya untuk memastikan keadaan. Nek, nenek baik-baik saja, teriaknya dari luar pagar. Nenek keluar dengan payung, wajahnya terkejut. Nak Raka, kok hujan-hujan datang? Kamu bisa sakit. Saya khawatir. Nek, takut ada genteng bocor atau nenek sendirian di dalam rumah, jawab Raka. Nenek terharu hingga menitikkan air mata. Ia benar-benar merasa dicintai lagi, seperti dulu ketika suaminya masih ada. Hari-hari mereka kini penuh warna. Raka dan nenek sudah seperti keluarga. Kadang mereka hanya duduk diam di teras, menikmati senja. Kadang mereka berbagi cerita lama dan baru. Tak jarang, mereka tertawa sampai perut sakit hanya karena hal-hal kecil. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang yang tak bisa dihindari. Usia. Raka sadar, waktu yang dimiliki nenek di dunia ini tidak panjang. Ia pun berjanji dalam hati untuk terus hadir, selama masih bisa. Malam itu, sebelum tidur, Raka menulis sesuatu di buku catatannya. Kadang, keluarga bukan soal darah. Kadang, keluarga hadir dari sebuah sapaan sederhana yang tumbuh jadi kasih sayang. Bagi Nenek Sumarni, aku hanyalah pemuda asing yang lewat. Tapi bagiku, dia adalah nenek yang membuatku mengerti arti pulang. Ia menutup buku itu dengan senyum, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, panjangkan umur beliau. Biarkan aku terus menemani sampai waktunya nanti. Musim hujan sudah hampir usai. Pagi itu, langit sedikit mendung tapi tidak meneteskan hujan. Raka duduk di teras rumah kontrakannya, menatap surat yang baru saja ia terima dari kantor. Surat itu membuat hatinya bimbang. Mutasi kerja, ke cabang kota besar, gumamnya pelan. Sudah lama ia bekerja di gudang ekspedisi. Manajernya bilang, karena kinerjanya baik, ia dipindahkan ke cabang yang lebih besar dengan gaji lebih tinggi. Ini adalah kesempatan bagus. Tapi di balik kabar baik itu, ada rasa berat yang menyelubungi hatinya. Pikirannya langsung tertuju pada seorang nenek tua yang selalu menunggunya setiap pagi. Hari itu, ketika Raka lewat depan rumah, Nenek Sumarni sudah duduk di teras seperti biasa. Senyumnya merekah, tangannya melambai pelan. Pagi, Nak Raka. Sini, mampir dulu. Nenek buatkan teh hangat. Raka tersenyum, meski ada guratan resah di wajahnya. Ia duduk, menerima secangkir teh, tapi kali ini tidak banyak bicara. Nak, kamu kelihatan murung. Ada apa? Tanya nenek dengan nada khawatir. Raka terdiam cukup lama, menatap wajah keriput penuh kasih sayang itu. Lalu ia menarik napas panjang. Nek, saya dapat kabar dari kantor. Minggu depan saya harus pindah kerja ke kota. Mungkin tidak bisa sering lewat sini lagi. Cangkir di tangan nenek sedikit bergetar. Senyumnya perlahan memudar. Pindah kerja? Jauh, Nak. Lumayan jauh, Nek. Mungkin hanya bisa pulang sebulan sekali. Keheningan menyelimuti teras itu. Suara burung di pepohonan terdengar sayup, seakan ikut merasakan kesedihan mereka. Air mata mulai berkumpul di sudut mata nenek. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Bagus, Nak, itu bagus. Kesempatan seperti itu jangan disia-siakan.
Hidupmu masih panjang, masih banyak yang bisa dicapai. Raka menunduk. Ia tahu kata-kata itu tulus, tapi juga penuh kepedihan. Tapi, Nek, saya khawatir nenek kesepian lagi. Siapa yang nanti nyapa tiap pagi? Siapa yang bantu kalau butuh apa-apa? Nenek menghela napas panjang. Nak Raka, dari dulu nenek sudah terbiasa sendiri. Dari suami nenek meninggal, dari anak-anak jarang pulang. Nenek belajar berteman dengan sepi. Kehadiranmu itu anugerah, obat yang tak pernah nenek duga. Tapi kalau waktunya kamu harus pergi, jangan ditahan hanya karena nenek. Air mata akhirnya jatuh di pipi Raka. Ia menggenggam tangan nenek erat-erat. Tapi saya nggak mau nenek sedih. Saya nggak mau nenek merasa ditinggalkan. Nenek tersenyum samar, meski air matanya ikut menetes. Nak, kamu sudah memberi nenek sesuatu yang berharga. Bukan uang, bukan barang, tapi perhatian. Itu sudah cukup. Bahkan kalau besok kamu pergi, kenanganmu tetap akan menemani nenek setiap hari. Hari-hari berikutnya, suasana berubah. Setiap sapaan terasa lebih berat, setiap tawa diselimuti rasa cemas. Mereka berusaha tetap seperti biasa, tapi di dalam hati masing-masing, ada bayang-bayang perpisahan. Suatu sore, Raka datang membawa oleh-oleh kecil, seikat bunga melati dari pasar. Nek, ini buat ditanam di pot kosong di halaman. Biar rumah nenek makin wangi. Nenek menerima dengan senyum penuh arti. Terima kasih, Nak. Setiap kali melati ini mekar, nenek pasti ingat kamu. Ucapan itu membuat dada Raka sesak. Ia tahu, itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah cara nenek menyiapkan diri untuk kehilangan. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Raka sengaja berkunjung. Rumah itu temaram, hanya diterangi lampu minyak kecil di ruang tamu. Nenek duduk di kursi sambil merajut kain lusuh. Nek, panggil Raka pelan. Nak Raka, ayo masuk. Besok kamu berangkat, ya? Ya, Nek, besok pagi. Keheningan sejenak. Lalu nenek berdiri perlahan, masuk ke kamar, dan kembali dengan sebuah kain selendang batik. Ia menyodorkannya pada Raka. Ini, selendang yang dulu nenek pakai waktu masih muda. Sekarang sudah usang, tapi nenek mau kamu simpan. Anggap saja kenang-kenangan. Biar kamu selalu ingat ada seorang nenek yang mendoakanmu di sini. Raka menerima kain itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Nek, saya janji, saya akan sering telepon nenek. Kalau bisa, saya pulang sebulan sekali. Nenek tersenyum hangat. Nenek nggak minta apa-apa, Nak. Hanya doa supaya kamu selalu sehat dan berhasil. Jangan pikirkan nenek. Hidupmu masih panjang. Tapi justru karena kata-kata itu, air mata Raka tak bisa dibendung. Ia memeluk nenek erat, seperti cucu yang tak ingin berpisah dari nenek kandungnya. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke terminal, Raka sengaja mampir sekali lagi. Ia berdiri di depan pagar, menatap nenek yang duduk di kursi kayu. Selamat tinggal, Nek. Doakan saya. Ya. Nenek tersenyum, meski matanya basah. Hati-hati di jalan, Nak. Jangan lupa makan teratur. Ingat, ada nenek di sini yang selalu mendoakanmu. Raka melangkah pergi, menoleh beberapa kali. Nenek melambaikan tangan sampai sosok pemuda itu menghilang di tikungan jalan. Setelah itu, rumah tua itu kembali sunyi. Namun kali ini berbeda. Di tengah kesepian, hati nenek tetap hangat. Karena ia tahu, meski jauh, ada seorang pemuda yang menyayanginya dengan tulus. Hari-hari terus berlalu. Sejak kepindahan Ardi ke kota, rumah kecil bercat biru milik Nenek Sumi kembali tenggelam dalam kesunyian. Meski begitu, kali ini sepi itu tidak sama seperti dulu. Ada bekas hangat yang tertinggal, ada kenangan yang menempel, dan ada suara sapaan yang terus terngiang di telinganya. Selamat pagi, Nek. Sapaan itu seakan abadi. Nenek Sumi kini mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia sering duduk di kursi rotan depan rumah sambil memandangi jalan, menunggu kalau-kalau ada surat atau telepon dari Ardi. Dan benar saja,
Hampir setiap minggu Ardi menghubunginya. Kadang lewat telepon, kadang lewat surat singkat yang dititipkan lewat pos. Di dalam setiap surat, selalu ada kalimat sederhana yang membuat hati nenek hangat. "Nek, Ardi selalu ingat nenek. Doakan Ardi sehat di sini." Nenek akan membacanya berulang kali, tersenyum, lalu menaruhnya di kotak kecil kayu di kamarnya. Kotak itu kini penuh dengan kertas-kertas tulisan tangan Ardi, yang baginya lebih berharga daripada perhiasan atau uang. Meski anak-anaknya jarang pulang, kini mereka mulai sedikit lebih memperhatikan setelah tahu ada sahabat baru yang menemani ibunya. Sesekali mereka menelpon, walau masih sebentar-sebentar. Tapi bagi nenek, tidak masalah. Ia sudah merasa cukup dengan apa yang ia punya. Setiap sore, nenek berjalan pelan ke halaman kecilnya. Ada beberapa bunga yang ia tanam bersama Ardi dulu. Bunga kertas merah muda dan putih itu mekar cantik, seolah ikut menemani hari-hari tuanya. Nenek sering menyapanya dengan lembut. Seakan bunga itu adalah perpanjangan kehadiran Ardi. Namun, waktu tak pernah berhenti. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Nenek Sumi mulai menurun. Badannya semakin kurus, langkahnya semakin pelan, dan batuknya makin sering. Tetangga yang peduli sempat menawarinya untuk dibawa ke rumah sakit, tapi Nenek selalu menolak. Ia hanya bilang, "Saya baik-baik saja. Hanya badan tua ini memang waktunya beristirahat." Suatu hari, seorang tetangga menghubungi Ardi lewat nomor yang pernah dititipkan. "Dik, Nenek Sumi sering sakit akhir-akhir ini. Kalau bisa, datanglah. Beliau selalu menyebut namamu." Mendengar itu, hati Ardi seperti ditusuk. Ia bergegas mencari waktu untuk pulang. Meski pekerjaannya padat, ia memutuskan cuti beberapa hari. Baginya, nenek itu bukan hanya seorang tetangga tua yang ia sapa. Nenek Sumi sudah seperti keluarga. Ketika Ardi tiba, suasana sore terasa berbeda. Rumah kecil bercat biru itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Daun-daun kering berguguran di halaman, dan pintu kayu terbuka sedikit. Dengan langkah cepat, Ardi masuk. Di dalam, ia melihat Nenek Sumi terbaring lemah di ranjang, matanya setengah terpejam. Namun begitu mendengar suara langkah, Nenek membuka mata. Senyum lemah muncul di wajahnya. "Ardi," suaranya serak, namun penuh haru. "Nek." Ardi segera menggenggam tangan keriput itu, menahan air matanya. "Ardi pulang. Maaf terlambat." Nenek tersenyum. "Tidak, tidak terlambat. Kamu selalu tepat waktu di hati nenek." Ardi duduk di samping ranjang, bercerita banyak hal. Tentang pekerjaannya, tentang kota yang ramai, tentang mimpinya yang perlahan tercapai. Nenek mendengarkan dengan mata berbinar, seakan semua rasa sakitnya hilang hanya dengan mendengar cerita itu. "Ardi," kata nenek pelan, "kamu tahu, sapaanmu dulu, hanya satu kata sederhana, tapi itulah yang menyelamatkan hari-hari tua nenek. Kamu obat kesepian yang Tuhan kirimkan." Air mata Ardi tak bisa lagi ditahan. Ia menunduk, mencium tangan nenek berkali-kali. "Nek," Ardi yang berhutang. Kalau bukan karena nenek, Ardi mungkin sudah menyerah menghadapi hidup. Nenek juga yang jadi penguat Ardi. Keduanya terdiam dalam pelukan hangat, waktu seperti berhenti. Malam itu, Nenek Sumi tampak lebih damai. Ia tertidur dengan senyum tipis. Ardi yang masih duduk di sampingnya tidak melepas genggamannya. Dan menjelang subuh, dengan hembusan napas terakhir yang ringan, nenek berpulang. Ardi menutup mata nenek dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Ia berbisik lirih, "Selamat jalan, Nek. Terima kasih sudah jadi cahaya di hidup Ardi." Beberapa hari setelah pemakaman, Ardi menemukan sebuah amplop di meja kecil di kamar nenek. Di atasnya tertulis, "Untuk Ardi." Dengan tangan bergetar, ia membuka dan membaca isi surat itu. Tulisan tangan nenek masih rapi, meski agak gemetar. "Ardi, jika kamu membaca surat ini, mungkin nenek sudah tidak ada. Jangan sedih, Nak. Hidup memang harus berpisah suatu saat. Tapi ingatlah, kamu telah membuat sisa hidup nenek penuh makna. Sapaanmu, senyummu, waktumu yang sederhana,
Itu semua lebih berharga dari emas. Jangan berhenti menyapa dunia dengan ramah, Ardi. Karena kamu tak pernah tahu, mungkin ada orang lain di luar sana yang butuh obat kesepian. Seperti nenek dulu. Doa nenek selalu menyertaimu. Dengan cinta, Nenek Sumi. Ardi menutup surat itu dengan tangis tertahan. Ia memeluknya erat, seakan memeluk nenek sekali lagi. Surat itu menjadi harta paling berharga dalam hidupnya. Tahun-tahun berlalu. Ardi kini sudah mapan, punya keluarga kecil, dan rumah yang nyaman. Namun, ia tak pernah melupakan Nenek Sumi. Setiap kali ia melihat orang tua duduk sendiri di tepi jalan, ia selalu menyapa ramah. Kadang berhenti sebentar, kadang membantu sekadar belanja atau menyeberangkan jalan. Ia tahu, mungkin sapaan kecil itu bisa menjadi cahaya besar di hati seseorang. Di ruang kerjanya, masih ada bingkai kecil berisi foto rumah cat biru dengan bunga kertas mekar di depannya. Dan di laci mejanya, tersimpan rapi surat terakhir dari nenek. Bagi Ardi, itulah pengingat seumur hidup, bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal paling sederhana, sapaan ramah yang tulus. Selesai.